Baik, semangat pagi teman-teman guru dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dalam masa pandemi ini, penilaian yang kita berikan kepada siswa itu berbasis daring. Nah, dari banyaknya aplikasi daring yang kita berikan ke anak-anak atau peserta didik kita, banyak yang kita berikan berupa aplikasi-aplikasi online yang mampu memberikan analisis nilai secara real time-nya. Salah satunya itu adalah Google Form. Nah, di Google Form di sini Bapak Ibu bisa familiar sekali dengan Google Form. Jadi Google Form itu bisa melakukan proses analisis, proses memberikan evaluasi dengan memberikan nilai yang real time langsung saat itu. Nah, bagaimana caranya membuat? Nah, di sini saya membuat blog seperti yang saya tampilkan. Coba di sini misalnya adalah PH. Nah, PH itu penilaian harian. PH yang saya buat itu misalnya adalah ini tema 1. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Ini adalah soal online yang masuk ke seperti ini. Soal online dalam bentuk Google Form tapi sudah ini tersematkan. Nah, bagaimana caranya melihat nilainya agar begitu siswa itu selesai menjawab soal, maka nilainya dia muncul setiap KD-nya, bukan muncul nilai semuanya, nilai ininya ya. Nah, seperti ini di bawahnya, inilah rekapan daripada Google Form yang berupa spreadsheet-nya. Nah, spreadsheet-nya seperti ini. Nah, ini dia ada Google form responnya seperti ini. Kemudian akan muncul dia nilai seperti ini. Nah, sekaligus juga bisa dibuatkan analisisnya. Ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama adalah kita buat Google Form-nya dulu. Nah, seperti ini Google Form kosongan. Ya, yang kira Bapak Ibu sudah familiar lah dengan Google Form. Kalau misalnya belum mahir dengan Google Form, Bapak Ibu bisa masuk ke seperti ini, ke akun Google-nya ya. Kalau sudah punya Gmail, pasti punya. Sini langsung ke titik 9 ini. Nah, kemudian masuk ke drive-nya bisa ya, ke drive. Nah, kemudian buat di sini Google Form ya. Nah, ini sinyalnya agak. Oke. Buat baru. Nah, ini Google formulir ya. Nah, formulir kosongan dari debit. Nah, itu ya. Jadi dibuat, diklik saja seperti itu. Ini misalnya itu Google Slide ya. Ini Google Form-nya, ini formulir kosong. Itu misalnya, kemudian diklik. Nah, dia akan muncul tampilannya seperti itu. Ya. Nah, tetapi yang saya ya sudah buatkan modifikasinya seperti ini. Jadi saya sudah buat dengan ATM ya. ATM Bapak Ibu, ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi di sini saya membuat modifikasi dari formulir Google Form itu dalam bentuk spreadsheet-nya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal digandakan saja. Misalnya seperti ini ya, digandakan. Nah, kemudian di sini titik 3 kita buat salinan, kemudian kita pindahkan di mana form yang kita buat itu. Oke. Nah, di sini saya sudah buat formulirnya seperti ini. Ya, misalnya soal PH tematik tema berapa, kelas berapa ya. Nah, kemudian nama sekolah. Nah, ini saya kira sudah biasa ya membuat seperti ini. Oke, ini identitasnya, kemudian ini integritas, ini hanya gini ya.
etika saja untuk membiasakan anak itu agar mempunyai karakter jujur dalam mengerjakan atau formatif atau evaluasi. Ya, kemudian ini karena dalam SD tematik itu adalah terdiri dari MUPEL, muatan pelajaran, dan KD-nya berbeda-beda. Nah, ini biasanya terdiri dari PPKN, Madrasah, IPA, IPS, dan SPDP. Itu dalam satu tema. KD-nya pun berbeda-beda. Nah, setiap KD itu kita sesuaikan berapa soalnya. Ya. Nah, jika sudah selesai seperti itu, nah di sini akan muncul spreadsheet-nya. Ya. Nah, bagaimana cara menunjukkan spreadsheet-nya? Saya kira sudah biasa ya, seperti ini munculnya. Ya. Nah, tapi kalau sudah di copy paste tadi, digandakan, dibuat salinannya, tinggal langsung disalin gininya saja ya. POM-nya itu, POM spreadsheet-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ketika muncul seperti ini adalah POM respon pertama. Ini sesuai dengan POM yang dibuat di formulir tadi seperti ini. Ya, kalau misalnya nama sekolah, maka dia akan muncul di sini nama sekolah. Ini skor, ya, dibuat dengan skor, dengan sistem setting skornya ya. Di sini jadikanlah ini quiz, ya, seperti ini quiz, kemudian dicentang, kemudian tampilan status progress. Nah, ini umum biasa saja ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kemudian disimpan, dia akan muncul POM responnya seperti ini. Ya, POM respon. Oke, nah ada seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu buat soalnya di samping seperti ini. Ini kan di bawah mapel itu ada KD, kemudian ini kita buatkan soalnya, ya. Soalnya di sini misalnya adalah ini KD 3.1 gitu misalnya ya. Kemudian tambahkan POM-nya di bawah, ini akan menjadi buah soal gitu ya. Ini soal misal nomor 1 tes gitu misalnya ya. Nah, kemudian dia akan muncul di sini. Nah, ini nomor 1 tes. Nah, begitu selanjutnya sampai ke kanan setiap kolomnya berapa sesuai dengan jumlah soalnya. Nah, ini yang nanti akan kita modifikasi. Nah, bagaimana cara memodifikasinya? Nah, langsung saja saya sudah siapkan soal yang maksudnya Google Form yang sudah berisi soal penilaian harian. Nah, ini dia soal PH tematik tema 1. Nah, seperti ini, responnya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, ini dia, ini sudah diisi misalnya KD 3.1, nilai bunyinya apa, kemudian ini nomor soalnya 1, 2, 3, ini soal dalam pilihan ganda, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kita sepakati biasanya berapa gitu ya. Kita sepakati dengan siswa misalnya adalah karena ini PH 1 KD permuatannya itu adalah 5 soal. Nah, kemudian ada muatan sosial KD 3.1, jadi setiap muatan dan KD-nya terdiri 5 soal. Dalam satu tematik terdiri dari 5 mupel, maka kurang lebih terdiri dari 25 soal. Ya. Nah, seperti ini 25 soal. Nah, oke, ini 25 soal. Ya, kalau sudah seperti itu, sekarang tinggal masuk ke responnya saja. Form responnya seperti ini sudah saya buatkan. Nah, di sini ini sudah saya berikan ke siswa, ya, sudah berikan ke siswa. Tinggal seperti ini, ya. Ini saya hide biar tidak kelihatan jawaban antar siswanya, ya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini saya hide juga di atasnya. Ini, oke. Nah, ini nomor soal tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 25 soal, ya. Kemudian di atas ini tadi kan kosong di sini, ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Ini kosong. Di atasnya setelah kolom ke-8 dia kosong di sini ya. Nah, kemudian ini saya isi. Jadi 8, 9, 10 sampai dengan terakhir ya 33. Jadi kalau 33 dikurangi dengan 8 dia ada 25 soal.
Oke, nah ini di form respon cukup itu saja kita modifikasinya. Kemudian ini adalah nilai-nilai siswa yang sudah menjawab ya, yang sudah melakukan PH atau mengerjakan soal-soal PH itu. Nah, kemudian ini yang sheet yang saya modifikasi agar nilai otomatis muncul seperti ini ya. Ini nilainya muncul, kemudian predikatnya apa, keterangannya apa, nilai per KD-nya muncul seperti ini, gitu ya. Sekaligus analisisnya ini kita harus memodifikasinya. Nah, memodifikasi itu membutuhkan beberapa rumus yang harus dimasukkan. Nah, kita buat data masternya ya, data masternya seperti ini, sheet baru data master ya, yang mengambil data berdasarkan form respon, sheet form respon ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja yang perlu kita buat atau modifikasinya? Nah, di sini ini data karena data master, jadi data itu harus direkap dulu berdasarkan NIS-nya. Jadi nomor 1 disesuaikan dengan data Bapak Ibu ya, atau data kelasnya. Nah, ini NIS-nya, kemudian NISN-nya, jadi nama siswa. Nah, ini NIS ini yang akan menjadi patokan penarikan data secara otomatis. Jadi begitu anak itu selesai mengerjakan, maka nilai itu otomatis jika anak itu memasukkan NIS yang sesuai dengan yang sudah direkapan. Kalau misalnya NIS-nya salah, satu angka saja salah atau tertukar atau bagaimana, tidak sesuai dengan rekapan, jadi nilainya tidak akan muncul. Nah, itu kelemahannya ya. Nah, kelebihannya banyak. Nilainya muncul secara otomatis, nilai per KD, kemudian sekaligus bisa untuk analisis, ya, nilai keseluruhan itu bisa. Oke, nah setelah master itu selesai, berapapun siswanya kita buat rekap seperti ini. Ya, jadi kita bisa kumpulkan antar sekolah. Ya, dalam satu sekolah, kalau misalnya kelasnya sama ya, karena kan di ujinya kan untuk kelas yang sama, misalnya kelas 6 aja, berarti antar sekolah juga bisa melakukan itu. Nah, ini dia datanya, data masternya kita ambil seperti ini. Nah, ini kita buat buat kolom-kolom seperti ini. Nah, membuat kolom yang banyak seperti ini karena dia jumlah soalnya 25. Di sini siapkan 25. Ya. Kemudian ini jawaban siswa juga 25. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini judulnya, judul biasa ini. Ya, kemudian ini adalah kunci jawaban. Ya, kunci jawaban dari pilihan jawaban pada soal yang sudah disediakan. Misalnya ini adalah nomor 1. Nomor 1 itu adalah D1 gitu ya. Berarti di sini di soal nomor 1 yang ini D1. Jadi saling menghormati. Ini contoh soal nomor 1, soal nomor 1 jawabannya adalah D. Coba kita lihat. Benar D ya ini. Ini yang di copy lalu dibawa ini di copy kemudian bawa ke sini, pastekan di sini. Ya, nomor 2, nomor 3 begitu seterusnya sampai dengan nomor 25. Oke, setelah itu kemudian ini dari mana dapat angka 9? Oke, 9, 10, 11 dan selanjutnya. Nah, ini 1. Nah, ini kita dapatkan dari form respon. Nah, untuk menarik rumus itu ini. Jadi if ambil form respon ini. Nah, ini ya. Form respon yang di sini di depan, form respon di sini ini. Ya. Nah, oke, ada J1. Ya, ini J1. Kemudian sama dengan 0, D, dan dapat D, koma. Nah, oke, kemudian di enter saja. Nah, dia akan muncul seperti itu. Cukup sekali saja, kemudian bisa langsung ditarik. Geser, tarik seperti itu biar tanda plus, kemudian tarik seperti itu. Oke, tunggu dulu kan masih loading. Set. Oke, masih loading. Nah, ini masih jalan. Oke, ya.
Nah, dia muncul sampai 33, berarti sudah benar. Nah, di sini juga sama. Karena ini adalah nomor soal yang kita inginkan, jadi ini adalah J2. Berarti dari sini pemresponnya juga sama. J2, mengambil ini nomor ini. Oke, begitu ya. Nah, bagaimana caranya sekarang agar muncul nilai otomatis? Nah, jadi pertama adalah kita membawa jawaban siswa itu, setiap nomor siswa ya, sesuai dengan NIS-nya. Misalnya nomor 1 adalah 2337, NIS-nya itu namanya entah siapa, gitu ya, yang ini sesuai dengan daftar kelasnya. Ini kita sudah punya daftar kelasnya seperti ini. Di sini. Ya, nomor 1, ini Adinda Oktabella. Ini misalnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian masukkan di sini, ini diambil jawabannya. Nah, caranya ngambil ini menggunakan rumus follow up. Ya, follow up seperti ini. Nah, oke. Jadi, pakai IPNA, follow up B6. B6 itu didapatnya dari sini, B6. Sorry, bukan B6 ya, B4. Nih, jadi kolom NIS-nya ya, ring NIS-nya itu. Kemudian kolom, apa ini kolom? Kolom itu adalah rentang ya, rentang yang dibuat. Jadi bagaimana mendapatkan rentang di sini di data. Jadi kolom gitu ya. Nah, dia ini rentang kolom. Ini masuk, kita buatkan dulu di sini rentang. Jadi di sini di data, kemudian rentang bernama gitu ya. Nah, ini kolom. Kita buatkan dulu. Nah, jadi kalau saya klik rentangnya kolom, nanti maksudnya adalah kolom itu biar menarik data berdasarkan follow up itu menggunakan rentang kolom yang sudah dibuatkan rumusnya. Misalnya kolom rentang kolom nama rentang kolom itu disepakati dari kolom B ke AH, kolom B dari sini ke kolom AH, jadi semuanya itu, gitu ya. Nah, oke, kalau sudah, nah ini sudah, kita nanti selesai saja. Oke, nah sudah selesai. Ini beberapa kolom-kolom namanya ya. Oke, nah kemudian masuk ke sini tadi itu ya, kolom di sini. Nah, oke. Nah, ini kolom. Kemudian if ini if apa? If nama kolom yang diambil itu sesuai dengan di sini di atas. Jadi rumus if dalam kurung AM string 1 di sini adalah ini kolom AM baris 1, yaitu nomor 9. Ya, jawaban siswa nomor 1. Nomor 9 sesuai dengan apa namanya itu NIS 2337. Oke, seperti itu ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini maksudnya rumus ini jika dia kosong di atas, maka ini tidak membaca rumusnya gitu maksudnya ya. Kemudian false, dan jika ini bernilai salah atau belum menjawab, maka munculnya tanda strip seperti itu. Ini gitu ya. Kemudian kita enter. Oke. Nah, ini cukup satu aja buat. Kemudian ini tarik garis ke kanan. Ini tarik gitu ya, kemudian tarik ke bawah gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuk membuat skornya seperti ini, muncul 0, 1 gitu ya. Nah, dari sini aja. Nah, ini rumus ini membaca if kolomnya kita string ya, biar sekali aja membuat rumus I4. I4 itu ini nama siswa ya. I4 nama siswa. Jika nama siswanya strip, kita apa namanya? Ini kosong gitu ya. Kemudian maka dia data ini tidak muncul. Kemudian if error round itu adalah untuk nilai pembulatan. Kemudian if AM4. Nah, rumus AM4 itu, nah ini dia ya. Di sini AM4, ini dia. Kita tutup gini. AM4 sama dengan N ini ya, sama dengan N1.
Artinya jika jawaban siswa nomor 1 ini sama dengan kunci jawaban, gitu ya, maka nilainya 1. Dan jika tidak sama, maka nilainya 0. Gitu ya. Dan diipkan agar menjadi nilainya 0 kalau dia salah. Ya, kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kenapa dia 0? Karena ini tidak membuat atau belum menjawab dia, maka nilainya 0. Tidak muncul. Nah, ini kita geser ke kanan, tarik. Nah, kalau sudah ini geser ke kanan, geser ke bawah terus. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini siswa dengan NIS 2338, anak Agung Gede Indra, gitu ya. Nah, ini namanya akan muncul berdasarkan form respon itu. Nah, ini seperti ini kolom 5. Ini diambil berdasarkan data di depan. Ini, jadi nomor 1 dia salah. Karena nomor 1 itu jawabannya adalah D1, dia menjawabnya adalah B3. Jadi tidak sama dengan kunci jawaban, maka dia 0. Ya, begitu selanjutnya sampai dengan nomor 25. Dia akan muncul seperti ini. Oke, nah sudah dibuat analisis rekapannya benar atau salah berdasarkan poinnya. Jika benar 1, jika salah itu adalah 0. Nah, kemudian kita buat nilai per KD-nya. Nilai per KD-nya adalah ini. PKN KD 3.1. KD 3.1 itu kita lihat soalnya KD 3.1 ternyata sampai 5 soal. Nah, sampai di sini. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa di sini ini yang saya blok itu. Nah, oke, sampai dengan nomor 5 itu adalah miliknya KD 3.1. Maka kita buatkan rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, if H4 sama dengan tanda strip H4 gitu ya. H4 ini berdasarkan ini gitu ya. Maksudnya berdasarkan data nilai keseluruhannya dulu. Oke, sebelum ke KD dulu saya bahas ini dulu. Nilai keseluruhan ini adalah didapat dari ini. Kalau nilai keseluruhan adalah jumlah dari jawaban siswa yang benar 25 soal ini. Nah, ini biar nilainya otomatis ya, kita menggunakan rumus konsep penilaian secara baku, yaitu jumlah perolehan per skor maksimal kali 100. Nah, ini dia menggunakan itu. Jadi if round sum N4 sampai AL4 nih, N4 sampai dengan AL4 misalnya 0. Nah, oke, seperti ini. Ini ya. Nah, oke, kalau sudah kita enter saja. Nah, kenapa dia tanda strip? Ya, ini membacanya tanda strip karena dia belum menjawab, karena kosong semuanya. Kalau dia sudah menjawab seperti ini, ya, nanti akan muncul nilainya, nilai keseluruhan 80. Ini nilai keseluruhan atau nilai tema. Tapi yang masuk nanti ke daftar nilai, ke aplikasi rapor, dia masuknya adalah nilai per KD. Nah, untuk mendapatkan nilai per KD, karena KD-nya adalah 3.1, jumlah soalnya adalah 5 soal, maka menggunakan 5 soal saja ini. Oke, ini ya. Jadi sama dengan yang rumus tadi, cuman ini adalah ring atau rentangnya sum ini adalah N4 sampai R6. Jadi N sampai R kolomnya. Ya. Oke. Kemudian ini jumlah berapa dia benar per jumlah skor maksimal. Nah, ini jumlah skor maksimalnya menghitung konta. Konta itu berapa kolom yang ada ini. Misalnya ini kolomnya adalah 5, berarti 5 soal. Maka konta dari N3 di sini ya. Ini N3, sorry. Ini N, kemudian ini 3, N3 1 2 3 4 5 sampai R3. Ini membacanya konta itu rumus membaca jumlah kolom, baik berisi ataupun kosong, ya, tetap dihitung per kolomnya. Jadi 5, maka dikali 100 didapatlah seperti itu, guys. Iya, 60. Oke, coba kita hitung. Nih, 1 2 3 4 5. Jadi dari 5 soal dia benarnya 3. Ya, kalau 3 dibagi dengan 5 kali 100, kan gitu kan? 3 per 5 kali 100. Jadi 100 dibagi 5 itu 20.
20 dikali 3, 60. Oke, dia rumusnya otomatis. Nah, tinggal geser. Kalau seperti ini tinggal geret ke kanan. Bukan geret ya, kita kopikan saja. Kita lakukan hal yang sama. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu nomornya mulai dari berapa? Kalau bahasa Indonesia nomornya adalah mulai dari 6 sampai dengan 10. Maka ringnya ini yang diganti. 6 sampai 10, ini juga 6 sampai 10. Begitu selanjutnya sampai dengan SBDP. Kalau SBDP itu kolom AH sampai dengan AL, Oke, seperti itu. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti itu tinggal geret ke bawah aja. Terus ke sini. Nah, ini adalah data masternya. Data master ini adalah data yang semuanya ada di sini. Sekarang kita tinggal buat sheet rekapitulasinya, tinggal gampang. Nah, ini buat kolom seperti ini ya. Jadi kolom-kolomnya, oke. Setelah membuat kolom seperti ini, nah, ini berdasarkan daftar kelas ya, daftar kelas. Nah, oke. Nih. Oke, seperti ini. Ya. Nah, nilai, untuk mendapatkan nilai di sini ini mengambil ya, menggunakan rumus value up B6. B6 itu nis ya, nih. B6 nilai KD. Nah, jadi rentangnya ini di sini nilai KD, di nama rentangnya itu berbeda. Kalau tadi kan kolom, kalau sekarang adalah nilai KD kolom ke-7. Ya, coba kita lihat di sini di data. Coba kita cek data nilai rentang bernamanya, coba cek nilai KD. Oke, di sini kita klik nilai KD. Dari B sampai BK, dari B sampai dengan BK semuanya itu ya. Kemudian nomor kolom ke-7. Jadi kalau kolom ke-7 dia di sini ini ya. Ini kolom ke-7. Coba kita hitung dari mana dapat kolom ke-7. Coba ini. Ini kan dari sini ya rentangnya tadi 1. Nah, ini BC ini saya hide. BCD. Jadi satu kolom yang saya hide. Jadi 1, 2, 3. Ini sudah 3. 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kolom ke-7 di sini ini sudah muncul nilai keseluruhannya. Oke, ini 7, 8, 9, 10, begitu selanjutnya. Nah, gitu. Oke, nah ini dia. Nah, oke, nilai KD, nama rentangnya. Kita masukin nama rentangnya tadi ya. Ini harus sama ya dengan penamaan nilai rentang yang sudah dibuat. Jangan salah satu huruf pun. Misalnya ada satu huruf kapital atau kekurangan huruf atau kelebihan huruf, dia akan tidak terbaca rumusnya. Kemudian nama rentangnya, kolom keberapa, kemudian false. Ya, tanda strip. Tanda strip ini artinya jika dia tidak membuat atau penarikan datanya dia di sana dengan tanda strip, maka dia muncul di sini juga tanda strip. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini muncul kan, nah argumentar tadi kan 80 dia nilai keseluruhannya. Coba kita cek. Nah, di sini 80, ini juga 80. Nah, ini nilai KD-nya tinggal muncul. Kalau di sini adalah rentangnya tadi adalah 7, di sini nilai KD-nya 8. Oke, 8. Nah, tetapi di sini menggunakan rumus berdasarkan G8 ya. G8-nya berdasarkan nilai keseluruhan tema. Kalau nilai keseluruhan temanya muncul, maka nilai KD-nya juga muncul. Tetapi kalau nilai kayak gini ya, nilai keseluruhannya tidak muncul, maka nilai KD-nya juga tidak muncul. Seperti itu. Ini ya. Oke. Ya. Nah. Ini kolom ke-8, ke-9, 10, 11, dan ini 12. Terus sekarang ini bagaimana cara membuat rumus predikat. Nah, oke, rumus predikat tinggal Bapak Ibu cari-cari di internet atau copy juga di sini juga bisa. Ini menggunakan rumus if bertingkat. Ya, ini menggunakan rumus if bertingkat artinya jika G8, ini misalnya G8 itu adalah tanda strip, maka dia rumusnya strip. Dan jika G8 itu kurang dari K4, mana itu K4? Di sini K4 ya. Nah, di sini saya sudah buatkan berdasarkan rentang predikat KKM kelas ya. Kalau dia di bawah 61 ya. Ini kan D dia, 61 D. Ini tulis saja 61 di sini. Kalau ini kan antara 61 dan 73, berarti di sini adalah
C. Ya, jadi ini kurang daripada 73. Sedangkan ini 86 baru dia B. Selebihnya dia A. Nah, maka ini membaca rumusnya seperti itu. Ya, jika kurang dari K4, kurang dari 61 dia maka D, dan kurang daripada J4 itu ini 74 gitu ya. Kurang dari 74 maka dia C. Ya, nih, berarti kan 73 mulainya kan C. Dan jika kurang atau sama dari 8 mana dia? 86 gitu ya. 86 maka dia B. Dan lebih dari itu pasti A. Oke. Nah, kita enter saja. Enter, maka ini kalau dia 80, nah ini kan rumusnya 80, berarti kan kurang dari 86. Ya. Ini 86, maka dia B. Ya. Karena di atas 86 baru dia A, maka dia B. Nah, kalau dia 100 nih jelas A. Nah, masuk di rentang ini dia. Oke, nah ini seperti itu di bawahnya. Nah, bagaimana rumus yang ini keterangannya? Kalau dia B, bagaimana feedbacknya gitu ya, atau umpan baliknya. Misalnya kalau B dia menunjukkan kerja yang bagus. Kalau A ini sudah bangga ya, sudah menunjukkan kebanggaan dan kerja yang luar biasa, yang bagus. Jadi saya beri keterangan you are great and well done. Tapi kalau ada yang grade-nya D, itu latihan lagi dengan bimbingan orang tua atau teman. Nah, ini memasukkan rumusnya hampir sama dengan rumus predikat ya. Nah, seperti ini kita masukkan ya. Ini saya perlebar kolomnya. Oke, nah seperti itu. Oke, nah, kurang lebih sama. Tinggal mengganti saja kalau yang tadi D, B, C, A sekarang diganti dengan apa misalnya ini keterangan kalimatnya. Ya. Selebihnya sama. Oke. Kemudian itu sudah, keterangan sudah. Nah, sebelah sini, oke, nah ini, ya belum hadir dan aktif. Nah, ini juga hampir sama ya. Jika G6 sama dengan strip, maka dia belum aktif, belum hadir dan aktif. Dan jika sebaliknya dia sudah hadir. Kayak ini ya. Ini mengambil data berdasarkan G6. G6 itu berarti nilai keseluruhan. Jadi nilai tema, kalau dia nilai temanya strip, maka dia tidak ada keterangan atau munculnya belum hadir. Keterangannya belum hadir. Kalau dia sudah muncul nilai, maka dia hadir dan aktif mengerjakan soal. Oke, seperti itu. Tinggal nih buat satu rumus, kemudian blok sampai ke kanan, geret ke bawah. Drag gitu ya. Drag ke bawah seperti itu. Oke, nah ini adalah tambahan-tambahan saja. Jadi jumlah siswa kelas 6A, karena ini kan kelasnya satu sekolah, kebetulan saya 2 shift. Ada kelas 6A dan 6B. Jadi ini 6A-nya jumlahnya 33 menggunakan rumus seperti ini ya. Kemudian oke, ke bawah seperti itu. Oke, ya. Oke, ini hanya modifikasi saja untuk mempercepat pembacaan data. Ya. Kemudian ini mengambil rumus dari depan. Ya. Ini tanggal yang kita buat, kemudian ini kelasnya, ya, ambil rumusnya dari sini. Kalau ini kita taruh di sini adalah kelas 6, kemudian kalau ini tapi kita beri warna putih ya, biar nggak kelihatan. Ini kita tulisnya tanggal 7 bulan 8 ya 2020. Jadi pada saat tanggal itulah kita melaksanakan. Ketika kita menulis ini, maka judulnya otomatis. Ya, karena sudah dibuatkan rumus seperti ini ya. Nah, jadi ini yang ambil ke bawah. Oke, saya kira itu saja dulu tutorial hari ini. Tutorialnya adalah mendapatkan nilai KD secara otomatis pada Google Form. Ya. Nah, ini ada tambahannya analisis. Ya, analisisnya dia muncul seperti ini. Terus ke bawah dia isi keterangannya begitu. Gitu ya. Oke, di video tutorial berikutnya saya akan jelaskan berikut. Nah, agar tidak muncul jawabannya, di akhir kita tutup, kita sembunyikan. Kita klik di sini, kemudian sembunyikan sheet. Oke, seperti itu, dia akan tersembunyi. Nah, tinggal di form respon, ini kan juga bisa kalau form respon ini tidak kita sembunyikan, maka dia akan muncul nanti. Contohnya kita
bisa anak-anak itu melihat jawaban temannya, dia bisa nyontek. Ya. Nah, menghindari hal tersebut, kita mulai dari sini, dari kolom G ke kanan. Gampang caranya adalah tinggal Ctrl Shift kemudian tanda panah ke kanan. Oke, seperti itu. Kemudian cari aja tanda panah ini, ya. Kemudian klik kanan, sembunyikan kolom. Ya, ini baris ini kita sembunyikan, klik kanan, sembunyikan baris. Ya, seperti itu sudah rapi. Ya, kelihatan seperti itu. Maka ketika anak itu selesai mengerjakan, nilai tersebut muncul otomatis. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu mau buatkan blog, disematkan di dalam blog, nah itu seperti ini dia munculnya. Jadi seenaknya Bapak Ibu lah untuk mengelola dan kesepakatan dengan siswa. Jadi anak-anak itu tinggal gampang saja, karena ini pembelajaran daring bersifat fleksibel, jadi anak itu bisa leluasa sesuai dengan waktu dan sarana yang dia pegang bisa mengerjakannya. Oke, demikian tutorial dari hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai di sini, salam dari saya, IKD Sumawa.